Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi dunia pada saat ini, meskipun tidak disadari banyak orang, sebenarnya semakin membuktikan dekatnya kedatangan Imam Mahdi. Paling tidak, ketika video ini dibuat, kondisi yang serius semacam perang Rusia versus Ukraina ternyata masih berlangsung. Selain itu, bukti dekatnya kedatangan Al-Mahdi datang dari patokan perhitungan yang ditemukan dalam kitab kumpulan Hadits Al-Fitan. Kitab ini disusun oleh Syekh Nuaim bin Hamad pada sekitar tahun 200 Hijriah, dan memberikan patokan berupa peristiwa kehancuran atau Al-Fana yang dikaitkan dengan fitnah Robiah, atau fitnah kepemimpinan, yang menghancur leburkan kota Raqqa di Suriah. Bagaimanapun perbedaan pendapat yang ada, ini akan susah dibantah, bahwa peristiwa kehancuran atau kemusnahan alias Al-Fana itu sudah terjadi pada tahun 2017 lalu, ketika Panji Hitam dan Panji Kuning bertempur satu sama lain sehingga meluluh lantakkan kota Raqqa. Yang menarik, ternyata varian teks lainnya dalam kitab Al-Fitan juga sudah menyebut lamanya waktu fitnah Robiah dan pecahnya konflik di Sungai Efrat, yang lamanya berkisar sekitar 12, 13 atau 18 tahun. Apabila dihitung, patokan itu merujuk pada tahun 2029, 2030 dan 2035 yang akan datang. Ini yang membuat saya yakin bahwa kemunculan atau pembaiatan Al-Mahdi paling tidak akan berkisar sesudah tahun-tahun tersebut. Teori saya, yang bisa ditelusuri pada video-video di channel ini, pada awalnya memang mengira bahwa kemunculan Al-Mahdi kemungkinan akan berkisar antara tahun 2022 hingga 2040. Namun kesemua itu perlahan sudah diperbaiki pada video-video berikutnya, yang menyebut kemungkinan pembaiatan Al-Mahdi mengerucut pada tahun 2035, 2036 dan seterusnya. Juga ada teori yang menyebutkan kemungkinan kemunculan Al-Mahdi di 2025 dan 2026 yang bisa dipertimbangkan. Pada intinya, orang beriman diwajibkan menerima dan mengikuti Al-Mahdi yang benar ketika dia datang. Namun tahun kedatangannya yang memang ada dalam berbagai riwayat, tentu bukan sekedar untuk dibiarkan atau dilupakan. Bahkan itu bisa dipelajari dan diselidiki sebagai persiapan. Tentu saja bukan untuk fanatik pada tahun tertentu, tetapi untuk semakin mendekatkan pada kebenaran. Sehingga koreksi dan perbaikan akan terus dilakukan, karena meskipun teori itu disusun berdasar riwayat hadits dan atsar yang ada, tetapi tetap saja dibatasi oleh kelemahan manusia. Sehingga dipastikan akan berubah ketika menemukan sumber atau masukan atau peristiwa yang lebih meyakinkan. Teori awal yang memperkirakan kedatangan Al-Mahdi pada tahun 2022 hingga 2040 itu juga tak sepenuhnya salah. Itu masih mencakup tahun 2035 dan tahun 2036 yang lebih saya pegang. Hanya saja teori itu kurang fokus pada peristiwa yang ditekankan, ketika teks riwayat atsar yang menjadi dasar teori itu sendiri sudah menekankan peristiwa apa yang dimaksud. Untuk sekedar mengingatkan, teori kedatangan Al-Mahdi di tahun 2022 hingga 2040 yang pernah saya buat videonya itu, dibangun berdasarkan perbandingan tahun yang menyebut kemunculan Nasir alias Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dan Al-Mahdi Al-Amin, yang selisihnya 70 tahun dan penerapan selisih itu secara realita. Riwayat tentang Nasser dan Mahdi ini pertama kali diangkat oleh Muhammad Isa Daud, dalam bukunya yang berjudul Al-Mahdi Al-Muntazor Al-Abwab, pada tahun 1997. Riwayat itu dinisbatkan pada sahabat Abu Hurairah, dalam manuskrip yang berjudul Salam wal Harb fi Akhir Zaman Ar-Rob, tulisan Al-Harits Ibnu Salam Ibnu Mu'az Ibnu Maskon Al-Madani, yang hidup pada abad 3 Hijriyah atau antara tahun 800 hingga 900 Masehi. Yang luput dari perhatian pada saat merangkai teori kedatangan Mahdi yang terjadi setelah 70 tahun dari zaman Nasser, sehingga menghasilkan bilangan tahun 2022 sampai tahun 2040 itu, adalah atsar Abu Hurairah tersebut sebenarnya fokus pada kekalahan Nasser, dan bukan sekedar penyebutan namanya saja. وفي عقود الهجرة بعد 1300 عد 5 أو 6 يحكم مصر رجل يكنى ناصر يدعوه العرب شجاع العرب وأذله الله في حرب وحرب وما كان منصورا. Dan, pada kumpulan hijrah sesudah 1300, hitunglah 5 atau 6, Mesir akan dikuasai seorang lelaki yang disebut Nasir. Dia akan dipanggil Arab sebagai Arab pemberani. Allah menghinakannya dalam perang, dan dia tak akan mendapatkan kemenangan. Kata hijrah dalam atsar ini dipastikan adalah tambahan dari seseorang yang hidup setelah era Rasulullah wafat. Baik dari periwayat atau siapapun yang mengasosiasikannya dengan tahun Hijriyah. Karena secara fakta, kalender hijrah atau hijriyah belum ada di zaman Rasulullah.
Di samping tahun-tahun itu memang tidak tepat dengan sepak terjang Nasr di dunia nyata, apabila dihitung dengan kalender Hijriyah Qomariyah ataupun Hijriyah Syamsiyah. Tapi tahun-tahun itu sangat tepat dengan bilangan tahun kenabian Syamsiyah, atau Nubuwah Syamsiyah. Tahun kenabian Syamsiyah adalah suatu sistem kalender matahari yang dimulai saat Rasulullah menerima wahyu pertama yang terkenal sebagai peristiwa Nuzulul Quran, pada 17 Ramadan 12 sebelum Hijrah atau tanggal 13 Agustus tahun 610 Masehi kalender Julian. Kecocokan Atsar Abu Hurairah dengan fakta tahun kenabian Syamsiyah adalah sebuah indikasi bahwa cara perhitungan yang benar adalah tahunnya menggunakan sistem Nubuwah Syamsiyah. Sedangkan tanggal dan bulannya menggunakan kalender Hijriyah Qomariyah. Karena walaupun sistem Nubuwah Syamsiyah memang dimulai dari kisaran tahun 610, alias tahun 12 sebelum Hijriyah, dan sistem Hijriyah Qomariyah dimulai dari tahun 622, alias tahun 0 atau 1 Hijriyah, tapi keduanya adalah sistem kalender yang benar dan bisa dipakai secara tepat untuk perhitungan ke depan atau ke belakang. Ternyata, betapapun banyaknya peperangan dan revolusi yang dilalui Nasr dalam karirnya, satu-satunya kekalahan yang paling terkenal yang dia alami adalah peristiwa Six Days War, atau Perang 6 Hari antara Mesir melawan Israel pada tanggal 5 hingga tanggal 10 Juni tahun 1967. Tahun 1967 Masehi sendiri adalah tahun yang ke-1356, bila dihitung dari sistem Nubuwah Syamsiyah. Terutama apabila dihitung dari peristiwa Nuzulul Quran, di bulan Agustus tahun 610. Artinya dalam perhitungan Masehi, tahun yang ke-1356 dalam sistem perhitungan Nubuwah Syamsiyah, terjadi antara Agustus tahun 1966 hingga Agustus tahun 1967 Masehi. Dan karena Perang 6 Hari terjadi di bulan Juni tahun 1967, maka peristiwa itu masih berada dalam cakupan tahun yang dinubuatkan yang baru berakhir pada Agustus tahun 1967 tersebut. Di sini nubuah Atsar Abu Hurairah itu terbukti benar 100%. Berdasarkan bukti ini, sekarang ada beberapa alternatif teori tentang kemunculan Al-Mahdi Al-Amin, yang disebutkan dalam kelanjutan Atsar tersebut. وفي عقود الهجرة 1400 وعقد 2 أو 3 نقطة يخرج المهدي الأمين ويحارب كل الكون يجمعون له الضالين والمغضوب عليهم والذين مردوا على النفاق في بلاد الإسراء والمعراج عند جبل مجدون. Dan pada kumpulan Hijrah 1400, hitunglah 2 atau 3. Di sini ada bagian yang tak terbaca atau hilang dan dilanjutkan. Keluarlah Al-Mahdi Al-Amin, dan dia akan memerangi seluruh dunia, yang mengumpulkan di situ orang-orang tersesat dan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang murtad di atas kemunafikan, di negeri Isra dan Miraj, pada Bukit Majidun, Har Megiddo. Sebelum milenium, prediksi awal dari Atsar ini adalah anggapan bahwa Al-Mahdi akan datang di 2000-an. Karena tahun 2000 Masehi memang jatuh pada tahun 1420 Hijriyah yang dianggap sebagai makna 1400 terhitung 2 dekade. Tentu saja hasilnya telah kita ketahui sekarang bahwa pendapat itu keliru, karena tidak ada Al-Mahdi yang muncul di tahun 2000. Ini sebenarnya cukup ironis, karena bila diteliti lebih jauh, Atsarnya itu memberikan tahun yang benar. Tapi akhirnya menghasilkan teori yang salah, karena adanya tambahan yang memalingkan fokus dari sasaran yang diteliti, di samping menggunakan pendekatan yang keliru dalam memahaminya. Makna yang benar didapatkan dengan melupakan tambahan kata hijrah di Atsar yang ternyata memang tak sesuai. Dan menggunakan perbandingan realita antara kehidupan Nasr dan Mahdi, yang dalam teks itu selisihnya adalah 70 tahun. Baik didapat dari 1420 dikurangi 1350 atau 1430 dikurangi 1360. Hasilnya adalah kemungkinan kemunculan Al-Mahdi bisa terjadi antara 2022 hingga 2040, sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam video beberapa tahun lalu. Sebagai catatan, hasil yang didapat seharusnya memang 2020 hingga 2040, tapi karena Nasr memulai kiprahnya pada tahun 1952 dan meninggal pada tahun 1970, maka 70 tahun dari waktu itu adalah tahun 2022 hingga 2040. Sedangkan alternatif kemunculan Al-Mahdi lainnya, yang baru dibahas sekarang, didapatkan dengan perhitungan sistem Nubuwah Syamsiyah. Karena sistem itu memang yang paling klop dengan bilangan yang disebutkan di Atsar, sekaligus hanya fokus pada kekalahan Nasr dalam Perang 6 Hari yang terjadi di tahun 1967. Dari sini didapatkan 3 tambahan teori yang menarik. Pertama,
Bila 1400 terhitung 2 atau 3 adalah tahun 1423 Nubuwah Syamsiyah, maka kemunculan Mahdi akan dimulai dari tahun 2033 hingga 2034. Karena 1423 Nubuwah Syamsiyah dalam perhitungan Masehi akan terjadi antara Agustus tahun 2033 hingga Agustus tahun 2034 kelak. Anggap saja waktu itu adalah dimulainya pergerakan Al-Mahdi sebelum dibaiat. Ini didukung dari fakta bahwa ada bagian teks yang hilang dalam Atsar setelah penyebutan bilangan 1400, dan 2 atau 3, yang mengindikasikan adanya peristiwa lain terlebih dulu sebelum pertempuran di Bukit Majidun atau Bukit Megiddo. Peristiwa lain itu adalah pembaiatan Al-Mahdi di Mekah, sesudah tahun 2034. Tepatnya di sana 200, Rosu ke-25, menurut hadits yang dibawakan Imam Tobarri, yang sebenarnya adalah tahun 1425 Nubuwah Syamsiyah yang jatuh antara Agustus tahun 2035 hingga Agustus tahun 2036. Kedua, Mahdi akan muncul atau memimpin perang di Bukit Megiddo pada tahun 2037. Ini dihasilkan dari tahun 1967 ditambah 70 yang menghasilkan tahun 2037. Ini tidak bertentangan bahkan cukup logis bila disandingkan dengan tahun pembaiatan Al-Mahdi yang terjadi sebelumnya di tahun 2035 atau 2036 di kota Mekah. Karena yang terjadi setelah itu, diyakini Al-Mahdi akan mengumpulkan kekuatan menghadapi musuh-musuhnya di tahun berikutnya, 2037. Singkatnya secara kronologis, pada tahun 2033, Mahdi muncul. Pada tahun 2035 atau 2036, Mahdi dibaiat di Mekah. Pada tahun 2037, Mahdi bergerak di Baitul Maqdis di Al-Quds, Yerusalem dan terjadi peperangan di Bukit Majidun, atau Bukit Megiddo, Har Megiddo atau Armageddon. Alternatif ketiga, bila dihitung dari dekade atau 10 tahunnya sistem Nubuwat Syamsiyah, maka dekade 1400, 2 atau 3, yang diartikan 1420 dan 1430, akan jatuh pada tahun 2030 hingga 2040 Masehi dan tahun 2040 hingga 2050 Masehi. Artinya kejadian yang berkaitan dengan Mahdi, baru akan terjadi antara tahun 2030 hingga 2050 Masehi. Memang hasil itu lebih lama, tetapi itu sesuatu yang selalu konsisten dengan perhitungan lainnya termasuk dengan perhitungan siklus 7. Namun dalam hal ini, meskipun saya berpegang pada teori kedatangan Al-Mahdi setelah tahun 2030 Masehi ke atas, saya juga menyadari adanya perhitungan yang lebih dekat, semisal tahun 2024, 2025 ataupun 2026, sebagai alternatif kedatangan Imam Mahdi. Di sini saya memilih untuk tidak menolak teori tersebut, dan lebih memilih menunggu, karena itu semua bisa saja terjadi. Lagi pula semua teori tentang tahun di masa depan dipastikan akan bisa dibuktikan oleh perjalanan waktu kelak. Wallahu a'lam bishawab.